البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Jadi pustaka rumah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjut insyaallah majas sirah. Terakhir kita ambil itu ya ikhwah apa yang berkaitan dengan pelajaran yang bisa dipetik dari sikapnya Khadijah radhiyallahu taala anha tatkala apa? Tatkala Rasul alaihi salatu wasallam pertama kali menerima wahyu dari Jibril. Di mana Khadijah itu bagaimana mengkokohkan Nabi kita Muhammad, memberikan kekuatan, kesabaran, mengingatkan bahwasanya Allah enggak akan mungkin menghinakannya. Baik. Hadza huwa. Dan juga waktu itu Khadijah membawa Nabi kita Muhammad kemana? Ke pamannya siapa namanya? Waraqah. Jangan Naufalnya saja diingat. Waraqah. Apa artinya Waraqah? Daun atau ini kertas. Waraqah bin Naufal. Dia masuk Islam, dia penghuni surga atau bukan? Dia kafir atau bukan? Muslim. Dia apa? Status dia apa? Kafir atau Muslim? Kafir. Dia masuk mana? Apa antum, Bang? Ya, antum ketahui tentang Waraqah bin Naufal? Ya, hendak. Bin Naufal. Muslim. Ahsan. Waraqah bin Naufal itu Muslim. Dan dia mengikuti ajarannya Isa yang belum terubah. Yang belum terganti. Apa Zak terzak? Kenapa Waraqah? Kenapa dia? Diperhatikan. Waraqah bin Naufal Muslim. Waraqah bin Naufal dia Muslim. Dia berpegang teguh dengan ajarannya Isa yang belum terubah. Yang masih dipikul oleh para pendeta yang setia dengan ajarannya Isa alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan di hadis la tasubbu Waraqah bin Naufal fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain. Janganlah kalian mencelah Waraqah bin Naufal karena saya melihat bahwasanya dia memiliki satu surga atau dua. Perhatikan. Di mana di hadis tersebut Waraqah bin Naufal itu apa? Mati di atas agama yang lurus yang belum berubah sebelum kedatangan risalah dan kenabian Nabi Muhammad. Dan beliau berjanji kalau seandainya saya hidup di waktu engkau diusir la ansuruka nasran muazzara. Tentu saya akan menolongmu dengan pertolongan yang muazzar, yang betul-betul tulus. Baik. Apa mimpinya? Nanti insyaallah antum melihatkan dari sisi sanadnya. Karena anda enggak tahu keutamaan Waraqah kecuali hadis yang anda sebutkan tadi. Maksudnya Allah menjanjikan untuk beliau satu surga atau dua. Tapi kalau misalnya Rasulullah pernah memimpi melihat beliau dimuliakan dengan pakaian yang indah, maka dilihat dari sisi sanadnya. Al-muhim itu semua tidak menjadikan kita khilaf. Bahwasanya status ya Waraqah bin Naufal itu adalah Muslim. Dia seorang Muslim di atas agamanya Isa, di atas ajarannya Isa, di atas pendeta yang setia. Baik. Hadza huwa. Qala rahimahullah. Ini sekarang kita di kitab Al-Fusul karangan Ibnu Katsir rahimahullah. Qala thumma makatha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma syaa Allah an yamkuth la yara syai'an. Selepas Rasulullah diberikan wahyu di Gua Hira, itu Rasulullah tinggal sesuai dengan kehendak Allah, itu tidak melihat apapun. Wa fatara alaihi al-wahyu. Wahyu tersebut itu apa? Futur, surut
tidak lagi datang. Tidak lagi datang. Faghtamma lidzalika wa dhahaba miraran liyataradda min ru'usil jibal. Maka Rasulullah sedih karena wahyu tersebut tidak lagi datang. Ada di sana bentuk jedah, ditahan, tidak berkelanjutan. Rasul faghtamma lidzalik. Rasulullah apa? Sedih. Dan berapa kali Rasulullah itu pergi ke atas gunung berusaha untuk bunuh diri. Liyataradda. Taradda artinya adalah bunuh diri dengan terjun dari atas gunung. Wadzalika min syauqih, dan itu dikarenakan kerinduan Rasulullah dan keinginan yang sangat mendalam dari Rasulullah untuk mendapatkan wahyu. Rindu. Kata Ibnu Katsir, wadzalika min syauqih, itu karena rindunya Rasulullah ila ma ra'ah awwala marrah, kepada apa yang pernah beliau lihat di pertama kali, yaitu wahyu yang beliau terima dari Jibril alaihi salatu wasallam, min halawati ma syahadahu min wahyillahi ilaih, dari lezatnya apa yang beliau saksikan dari wahyu yang Allah berikan. Taib, hadza huwa. Di sini cerita tentang keinginan Rasulullah, kehendak Rasulullah, hasrat yang terbetik di hati Rasulullah untuk terjun dengan dari atas gunung dengan tujuan untuk membunuh dirinya. Itu adalah suatu riwayat yang datangnya dari kitab Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Akan tetapi Imam Bukhari telah menjelaskan bahwasanya riwayat tersebut datangnya dari Imam Az-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab Az-Zuhri. Kemudian Zuhri ini mengatakan balaghana, telah sampai kepada kita bahwa Rasulullah itu berapa kali naik ke atas gunung dan ingin untuk apa? Untuk lompat. Artinya ingin semacam untuk membunuh dirinya. Dikarenakan rindunya dan teringat dengan kelezatan yang pernah beliau dapatkan. Ini adalah hal yang datangnya dari kecintaan Rasulullah dari apa yang pernah beliau lihat. Dan itu adalah hasrat dan betikan yang ada dalam hati beliau. Dan pengkabaran ini datangnya dari riwayat siapa? Zuhri. Dan Zuhri, antara Zuhri dengan Rasulullah 2 orang minimal. Antara Zuhri dengan Rasulullah minimal 2 orang. Tabi'in, kemudian sahabat. Tatkala Zuhri mengatakan balaghana, telah sampai kepada kita pengkabaran tentang ini. Ini kata para ulama, tanda riwayat ini ada masalah dalamnya. Kenapa? Karena kalau seandainya antara Zuhri dengan Rasulullah itu 2 orang yang mungkin disebut namanya terpercaya, thiqah, maka nggak akan mungkin seorang Zuhri yang disepakati atas kemuliaannya untuk diam, nggak menyebutkan siapa yang menyampaikan kepada beliau tentang pengkabaran tersebut. Tapi tatkala sama Zuhri disamarkan, tidak disebutkan namanya, tanda riwayat ini ada masalah. Pertama. Kedua, ini balagh. Balagh itu penyampaian, artinya disampaikan kepada Zuhri. Dan ini termasuk salah satu bentuk di mana pengkabaran nggak bisa diterima, terlebih apa-apa yang berkaitan dengan Rasulullah. Nggak bisa diterima. Meskipun di kitab Al-Bukhari. Kenapa? Karena Imam Bukhari sendiri, itu ya ikhwah, ana jelaskan supaya jelas, supaya terang. Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya dari gurunya, sampai kepada Rasulullah. Tentang cerita bagaimana permulaan wahyu. Sampai di akhir hadis yang dimana sanadnya nyambung, itu akhir ceritanya apa? Tatkala Rasulullah kembali ke Khadijah, kemudian terjadi apa yang terjadi? Kata di hadis tersebut wafataral wahyu. Kemudian wahyu tersebut surut. Sampai di sini titik. Selesai riwayat yang nyambung itu. Kemudian Imam Bukhari mendatangkan riwayatnya Zuhri. Waqala Zuhri, berkata Imam Zuhri. Kenapa kalau riwayat ini kalau memang benar gak dimasukkan di riwayat yang sebelumnya yang nyambung? Tatkala Imam Bukhari gak memasukkan riwayat tadi ini, qala Zuhri, berkata Zuhri kepada riwayat yang sebelumnya yang nyambung, tanda bahwa riwayat ini gak sama kedudukannya dengan riwayat yang sebelumnya. Karena dia perkataan Imam Zuhri. Dan antara Zuhri dengan Rasulullah minimal berapa orang? 2. Dan Zuhri gak menyebutkan siapa. Tanda ada masalah. Tanda ada masalah. Karena kalau memang benar, terpercaya dan kuat, gak mungkin disembunyikan. Tapi ini pertama. Kedua ya ikhwah, di hadis ini itu keinginan, hasrat yang terbetik
Dan sebabnya karena kecintaan Rasulullah terhadap apa yang beliau pernah lihat. Jadi seakan-akan terdesak melihat kenapa kok wahyu tersebut yang dahulunya pernah saya dapatkan. Dan itu kenikmatan yang pernah saya dapatkan dalam kehidupan. Kalau memang nggak ada, apa arti kehidupan? Dan itu hanya di hati. Maka enggaklah kejadian ini melebihi dari kejadian yang Allah sebutkan tentang Nabi kita Yusuf. Apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhan rabbih. Sungguh perempuan tersebut telah hasrat dengan Yusuf untuk kekejian. Wa hamma biha, dan Yusuf juga telah apa? Telah berhasrat dalam hatinya. Laula an ra'a burhan rabbih. Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak melihat burhan rabbih, tapi hidayah dari Allah. Dan Nabi kita Muhammad telah mendapatkan hidayah apa enggak? Telah mendapatkan hidayah. Artinya di waktu beliau sangat sedih, menunggu wahyu. Kenapa kok surut? Udah lama enggak datang, Allah berikan wahyu. Allah berikan hidayah. Allah berikan kekuatan. Maka enggak keluar cerita ini dari kesamaan dengan apa? Cerita Nabi Yusuf yang terbetik untuk sebagian pentafsiran ya. Untuk yang telah terbetik dalam hatinya untuk melakukan kekejian dengan perempuan tersebut. Wa hamma biya, kata Allah, Yusuf tersendiri telah berhasrat dengan perempuan tersebut. Hadza, dan ini ya ikhwah, enggak bisa dijadikan dalil untuk orang-orang yang menghalalkan bunuh diri tatkala yakni madza jatuh hati, patah hati, tatkala sedihnya yang mendalam, tatkala jatuh rugi, tatkala ditimpa suatu musibah yang mengancam kekayaan dan kebahagiaan, sehingga enggak tersisa kecuali naik ke tingkat yang nomor 50, dari situ dia terjun bebas. Bukan terjun payung, terjun bebas. Dan ini bukan dalil untuk mereka, sesuai dengan penjelasan tadi itu. Riwayatnya bukan riwayat yang diterima. Ini pertama. Kedua, ini bukan tanda bahwa Rasulullah sudah memang menghalalkan yang namanya bunuh diri. Hanya hal yang betikan dalam hati Rasulullah karena kecintaan tadi itu. Dan telah Allah jaga. Terkadang orang itu ada dalam hatinya itu menginginkan kematian karena fitnah yang sangat besar dihadapi. Hadza huwa. Jadi enggak bisa ini jadikan sebagai dalil. Qala faqila inna fatratal wahyi kanat qariban min sanatain aw akthar. Kata Ibnu Katsir, surutnya wahyu itu kurang lebih 2 tahun sampai 3 atau lebih. 2 tahun atau lebih. Thumma tabaddalahu al-malak baina as-sama'i wal ard ala kursi wa thabbatahu wa basyarahu bi annahu Rasulullah haqqan. Lihat perkataan Ibnu Katsir. Ini penjelas untuk apa yang telah kita dengarkan. Kok bisa tiba-tiba Rasulullah itu sampai segininya? Yang namanya yakni madza mental kok sampai apa? Down, sampai turun sehingga menginginkan untuk apa? Lompat dari atas gunung. Kata Ibnu Katsir, kemudian tatkala selepas wahyu ini surut 2 tahun terlebih, itu malaikat Jibril menampakkan dirinya di atas kursi di antara langit dan bumi. Wa tsabbata. Nabi Jibril apa? Farhan? Malaikat Jibril, apa tadi itu? Tanya lagi kana. Ya dengar. Kenapa dengar? Anda ada di mana? Anda bisi-bisi ya? Terlalu cepat. Apa enggak kurang fokus mungkin? Enggak fokus. Insyaallah. Kita coba ngomong pelan-pelan. Ya. Diperhatikan, ngomong Anda enggak fokus selesai. Diperhatikan. HP ini mungkin bisa ketemu habis salat Isya, bisa ketemu lagi. Jangan khawatir insyaallah. Hadza wa. Jadi malaikat Jibril menampakkan dirinya di atas kursi, di mana apa letaknya? Di atas langit, di antara langit dan bumi. Menampakkan dirinya wa tsabbata. Malaikat Jibril mengkokohkan Nabi kita Muhammad dan memberikan kabar gembira bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah Rasulullah yang benar-benar utusan Allah. Falamma ra'ahu Rasulullah fariqa min wa dhahaba ila Khadijah. Ketika Rasulullah melihat keadaan demikian, fariqa min. Fariqa artinya adalah khasyiyah. Khafa, takut. Fazi'ah. Fariqa artinya fazi'ah. Takut dari apa yang beliau saksikan. Wa dhahaba ila Khadijah. Kemudian pergi ke mana? Pergi ke Khadijah. Wa qala zammiluni dathiruni. Selimutilah aku. Fa anzalallahu alaihi, kemudian Allah turunkan, ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Di ayat apa Rasulullah atau Anda Fit? Di ayat apa
Allah memanggil Nabi kita dengan namanya? Surah Azab. Muhammadur Rasulullah. Nah, Muhammadur Rasulullah. Ayat yang lain? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada ayat langsung. Enggak ada ayat yang memanggil Allah, memanggil Nabi secara langsung. Secara Langsung. langsung dari siapanya? Secara namanya. Namanya, na'am. Enggak ada. Enggak ada. Pengabaran ada. Enggak ada Allah memanggil Nabi kita Muhammad dengan namanya ya Muhammad, enggak ada. Ini dengan apa? Dengan status dan kedudukan ya ayyuhal mudaththir. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Apa artinya wa rabbaka fakabbir? Warga fakabir agunganlah Allah. Tuhan, na'am. Wa thiyabaka fatahhir. Bajumu kenapa? Fatahhir itu apa artinya? Sucikan dari apa? Dari kotoran dan juga najis. Sebelum orang itu menegakkan salat. Tafsir yang kedua. Dari syirik. Sucikanlah amalanmu dari kesyirikan. La ilaha illa anta subhanakallahumma rabbana. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. You want to ask question? Kalau